Oke, kembali lagi bersama saya dalam channel Matematika Smart Boni Kopong. Kali ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks, yakni penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Video ini adalah video bagian ketiga dari materi tentang matriks. Mari kita mulai. Adapun operasi pada matriks yang akan kita pelajari antara lain penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya, terkait perkalian nanti kita akan bahas dalam dua sub bagian antara lain perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Mari kita mulai dengan operasi pertama, yakni penjumlahan dan pengurangan matriks. Sehubungan dengan penjumlahan ataupun pengurangan matriks, kita perlu mengetahui syarat dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan, ya. Jadi jika kita memiliki dua matriks, matriks A dan B, ya, maka matriks A dan matriks B itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo kedua matriks itu sama, ya. Jadi syarat di sini jelas bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama, ya, itu syaratnya. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan hasil penjumlahan ataupun pengurangan? Ya, hasil penjumlahan ataupun pengurangan diperoleh dari jumlah ataupun selisih dari elemen-elemen yang seletak, ya. Mari kita lihat contoh yang pertama, ya. Perhatikan. Kita memiliki dua buah matriks. Matriks A dengan ordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Matriks B dengan ordo 2 baris 3 kolom, berarti ordonya 2 kali 3. Perhatikan di sini bahwa A dan B adalah dua buah matriks yang memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 3. Nah, kalau dua buah matriks sudah memiliki ordo yang sama seperti ini, maka kita dapat menentukan penjumlahan ataupun pengurangan. Baik, kita lihat yang pertama, bagaimana kalau A dan B ini dijumlahkan, ya. Kita perhatikan A tambah B, ya. Kita lihat ini matriks A-nya dan ini matriks B. Kita tentukan atau kita buat operasi penjumlahan di sini, ya. Nah, bagaimana menjumlahkan, ya? Untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan kedua matriks ini, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak, ya. Sekarang perhatikan elemen yang seletak itu yang mana, begitu, ya. Kita lihat, katakan di matriks A ini elemen pada baris pertama kolom pertama, ya, ini 1, ya. Maka kita akan menjumlahkan dengan elemen pertama baris pertama kolom pertama pada matriks B, begitu, ya. Jadi di sini kita tidak bisa menjumlahkan elemen pada baris pertama kolom pertama matriks A dengan elemen yang lain ini, tidak bisa, ya. Kita hanya bisa menjumlahkan dengan elemen pada baris pertama kolom pertama matriks B, karena inilah elemen yang seletak, ya. Nah, bagaimana menjumlahkan yang lain? Sama, ya, kita lihat 3 ini dia seletak dengan negatif 3. Ini yang kita jumlahkan. Bagaimana dengan 7 yang ini? Ya, 7 ini dia seletak dengan 9, begitu, ya. Oleh karena itu mudah saja, ya, kita jumlahkan. Mari kita jumlahkan. Berarti pertama 1 tambah negatif 2, ya, hasilnya sama dengan negatif 1, begitu, ya. Jadi 1 tambah negatif 2 hasilnya negatif 1. Oke. Berikut 2 kita tambahkan dengan 5, hasilnya sama dengan 7, ya. Oke, berikut negatif 3 kita tambah dengan negatif 1, hasilnya sama dengan negatif 4, begitu, ya. Kita lihat yang lain lagi, ya. 3 kita tambahkan dengan negatif 3, hasilnya sama dengan 0, begitu, ya. Berikut 4 kita tambahkan dengan 0, hasilnya sama dengan 4, ya. Yang berikut, ya,
7 kita tambahkan dengan 9, hasilnya sama dengan 16. Jadi hasil operasi dari A tambah B adalah sebuah matriks yang elemen-elemennya seperti ini, ya. Baris pertamanya negatif 1, 7, negatif 4. Baris keduanya adalah 0, 4, dan 16, ya. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Contoh 2, ya. Jika A adalah matriks dengan elemen 1, 2, 3, 4, B dengan elemen sekian, C dengan elemen sekian, ya. Maka berapakah A tambah C dikurangkan dengan A tambah B, ya. Oke, kita selesaikan bersama. Di sini perhatikan bahwa A tambah C kurang A tambah B, ya. Ini kita bisa jabarkan dulu untuk mempermudah, ya. Kita hilangkan kurung yang ini, ya. Maka akan menjadi di sini A tambah C, hilang kurungnya, kurang A dikurangi B, begitu, ya. Di sini kalian perhatikan ada A, di sini negatif A, kita coret, habis, ya. Maka sisanya adalah C kurang B, ya. C kurang B. Nah, kita tinggal operasikan saja, ya. C kurang B. Ini matriks C-nya. Negatif 1, 7, 0, 4, ya. Dan ini matriks B. Negatif 2, 5, negatif 3, 0. Di sini ingat operasi pengurangan. Nah, bagaimana mengurangkan matriksnya? Ingat seperti tadi dalam operasi penjumlahan, kita tinggal mengurangkan elemen yang seletak. Sehingga kita dapat di sini, ya, negatif 1, ya, kita kurangkan dengan negatif 2. Ya, sehingga kita dapat sama dengan negatif 1 tambah 2, ya. Negatif 1 ditambah 2 kita dapat sama dengan 1, begitu, ya. Oke, yang berikut 7 kita kurangkan dengan 5, ya. Kita dapat ini 7 kurang 5, 7 kurang 5 kita dapat 2, ya. Yang berikut 0, ingat seletak dengan negatif 3, ya. Berarti 0 kurang negatif 3 sama dengan 0 ditambah 3, ya. 0 tambah 3 hasilnya sama dengan 3, ya. Oke, yang berikut 4, dia seletak dengan 0 di sini, ya. Berarti 4 kurang 0, ya. Ini 4 kurang 0 kita dapat 4, ya. Sehingga hasil operasi dari A tambah C kurang A tambah B, ingat sama dengan C kurang B, hasilnya ini, sebuah matriks ini yang di bawah ini. Matriks dengan elemen ordo 2 kali 2 dengan hasil pada baris pertama adalah 1, 2 dan baris keduanya adalah 3, 4, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang perkalian skalar dengan matriks, ya. Perhatikan bahwa jika K suatu bilangan atau skalar, ya, maka perkalian K dengan sebuah matriks A ditulis K kali A, K titik A, ya, adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen dari matriks A, ya. Kita lihat contoh, ya. Perhatikan matriks A ini dengan baris pertama 1, 2, negatif 3, baris kedua 3, 4, 1/5, ya. Nah, sekarang andaikan kita disuruh tentukan elemen-elemen dari matriks 5A. Perhatikan bahwa 5 di sinilah yang dimaksudkan dengan konstanta tadi atau skalar tadi, ya. Nah, bagaimana mengalihkan? Ingat, untuk mengalihkan matriks dengan sebuah skalar atau skalar dengan matriks, ya, maka skalar ini kita harus kalikan masing-masing dengan semua elemen dari matriks tersebut, ya. Sehingga kita dapat 5 kita kali dengan 1, begitu, ya. 5 kali 1 hasilnya sama dengan 5, ya. Yang berikut 5 yang ini kita kali dengan 2, hasilnya sama dengan 10, begitu, ya. Yang berikut 5 yang ini kita kali dengan negatif 3, ya. Hasilnya sama dengan negatif 15, ya. Yang berikut 5 yang ini kita kali dengan 3, hasilnya sama dengan 15. Yang berikut 5 kita kali dengan 4, hasilnya sama dengan 20. 5 kali 1/5, hasilnya sama dengan 1, ya. Begitu. Kita lanjut, ya.
Contoh 2. Perhatikan matriks A dan matriks B yang diberikan, ya. Katakan matriks A dengan baris pertama adalah K4 dan baris keduanya adalah 2L 3M. Ini elemennya, ya. Matriks B, elemen pada baris pertamanya adalah 2M kurang 3L dan 2K tambah 1. Sedangkan elemen pada baris keduanya adalah K dan L tambah 7, ya. Perhatikan bahwa posisi 2M kurang 3L ini satu suku, ya. Begitupun yang ini 2K tambah 1, ya, dan L tambah 7. Ini satu-satu suku, ya. Nah, sekarang soalnya supaya dipenuhi A sama dengan 2 kali B transpose. Dengan B transpose adalah matriks transpose dari B. Maka nilai M sama dengan titik-titik-titik, ya. Nilai M itu adalah nilai yang ada pada matriks A dan B ini, ya. Ingat persamaannya adalah A sama dengan 2 kali B transpose, ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Perhatikan bahwa dari matriks B ini, ya, baris pertamanya adalah 2M kurang 3L dan 2K tambah 1. Ini elemen pada baris pertama. Dengan demikian, maka elemen pada matriks B transpose, ya, kolom pertama diambil dari baris pertama matriks B. Jadinya begini, ya. Ini kolom pertama ini. Ini diambil dari baris pertama matriks B. Jadi kolom pertama. Sementara baris kedua dari matriks B, selanjutnya dia akan menjadi kolom kedua pada matriks B transpose yang ini, ya. Nah, dari persamaan A sama dengan 2 kali B transpose, ya, kita tulis ini matriks A-nya sama dengan 2 kali B transpose. B transpose-nya kita sudah ada. Posisi seperti ini berarti perkalian skalar dengan matriks. Nah, kalau perkalian skalar dengan matriks, maka skalar ini, 2 ini, ya, kita harus kalikan dengan elemen-elemen yang ada pada matriks ini. Kali sendiri-sendiri. 2 kita kali dengan 2M kurang 3L, 2 kita kali lagi dengan K, 2 kita kali dengan 2K tambah 1, dan 2 kita kali dengan L tambah 7, ya. Oke. Nah, dari bentuk persamaan ini, A sama dengan 2 kali B transpose, seperti tadi kita kalikan, ini perhatikan, kita kali masuk. Jadinya 2 kali 2M kurang 3L, kita bikin kurung, ya, dan seterusnya. Kita jabarkan, maka kita dapat 2 kali 2M, kita dapat 4M, 2 kali negatif 3L, kita dapat negatif 6L, ya. Berikut di bawahnya 2 kali 2K kita dapat 4K, 2 kali 1 kita dapat 2, ya. Sebelahnya sini, ya, 2K. Ini kita dapat dari 2 kali K ini. Jadi di sini tetap 2K. Begitu, ya. Berikutnya di bawah ini 2 kali L kita dapat 2L, 2 kali 7 kita dapat 14. Dari posisi bentuk terakhir ini kita menggunakan konsep kesamaan dua matriks, ya. Ingat, dua matriks dikatakan sama apabila ordonya sama dan elemen-elemen yang seletaknya sama. Nah, sekarang kita lihat, ya, di manakah elemen-elemen yang seletak, ya. Sekarang perhatikan ini. Posisi seperti ini, elemen yang seletaknya adalah K seletak dengan ini, 4M kurang 6L, ya, itu K. 4 seletak dengan 2K. Nah, dari posisi ini kita bisa mencari nilai K dan nilai M, begitu, ya. Pertama, andaikan kita ambil K sama dengan 4M kurang 6L, maka di sini belum ada konstanta yang diketahui. Maka kita akan kesulitan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, kita harus mencari posisi elemen seletak yang kalau kita cari nilainya lebih mudah. Begitu, ya. Nah, di sini kita bisa ambil nilai dari sini. 4 seletak dengan 2K.
Sehingga kita bisa buat persamaan. 4 sama dengan 2K. Kita dapat K sama dengan 4 bagi 2. Kita dapat nilai K sama dengan 2. Ya. Berikut, dengan nilai K sama dengan 2, maka posisi 2L dengan 4K tambah 2 kita sudah bisa cari. Ya, kita sudah bisa cari di sini. Sehingga ingat 2L ini seletak dengan 4K tambah 2. Begitu. Sehingga kita dapat persamaan 2L sama dengan 4K tambah 2. Ingat K-nya sendiri kita sudah dapat 2. Sehingga kita dapat 2L sama dengan 4 kali 2 ditambah 2 ya. Sehingga kita dapat 2L sama dengan 10 ya. Kita peroleh L sama dengan 10 bagi 2. L sama dengan 5. Jadi L-nya sudah didapat ya. Nah, selanjutnya kita lihat posisi elemen yang seletak yang lain, yaitu 3M ini. 3M seletak dengan 2L tambah 4. Sehingga kita dapat persamaan ini. 3M sama dengan 2L tambah 4. Ingat L-nya kita sudah dapat tadi. L-nya sama dengan 5. Ya. Sehingga kita dapat 3M sama dengan 2L tambah 14. Ya. Ingat tadi 14 ya. Sehingga 2 kali 5 tambah 14. 2 kali 5, 10 tambah 14 kita dapat 24. Jadi 3M sama dengan 24. M sama dengan 24 bagi 3. Sehingga kita dapat M sama dengan 8. Ya. Jadi, supaya dipenuhi persamaan A sama dengan 2 kali B transpose, maka nilai M adalah sama dengan 8. Ya.